Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Bang Ilo Official Channel. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah kiriman kalian atau K3. Yang mana kisah kali ini adalah kisah yang dikirimkan oleh Rahman. Kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Bang Ilo Official, kami akan upload seminggu 3 kali di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5 sore. Oke, nggak pakai kelamaan, pasti udah gak sabaran nih buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Rumah dinas di tengah perkebunan sawit. Rahman adalah lulusan Fakultas Agrobisnis yang ada di salah satu universitas di Indonesia. Ya, nama universitasnya juga nggak penting-penting banget ya, jadi nggak perlu disebutkan. Nah, Rahman ini setelah wisuda dan pada akhirnya mendapatkan gelar sarjana, belum juga tuh dapat kerja. Udah mencoba melamar ke sana, melamar ke sini, tapi tetap aja masih nganggur. Emaknya juga sampai sumpek nih ngeliat tingkah lakunya Rahman yang kerjanya cuma di rumah aja, tapi malamnya ngelayap terus. Ya, definisi beban keluarga gitulah ya. Tapi di suatu hari, tepatnya di hari Kamis, Rahman akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan kelapa sawit yang ada di Riau. Nah, rupanya akhirnya doa orang tuanya terkabul tuh. Ya, pada akhirnya berkuranglah satu beban di keluarga, yaitu Rahman. Wah, parah, beban keluarga. Anyway, setelah dapat panggilan kerja, Rahman pun pergi berangkat di hari Minggu dengan memakai travel lokal yang bisa mengantarkan dia sampai ke Riau. Segala drama terjadilah ketika ingin pergi ke sana kan ya. Mulai dari si Mbak nih ya, pacar yang gak rela kalau Mas Rahmannya pergi, sampai tangisan orang tua yang secara tidak langsung mendoakan anaknya sukses. Nah, singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar 20 jam, Rahman akhirnya sampai di sebuah motel kecil yang ada di sebuah daerah di kota Riau. Rupanya itu hanya pemberhentian sementara, sedangkan lokasi yang harus Rahman datengin itu masih terbilang cukup jauh dari motel itu. Nah, si Rahman ini agak gimana ya, kayak takut-takut gitu karena di tahun 2017-an itu cukup rame tuh yang maraknya atau namanya penipuan tentang kerjaan. Tapi mau gimana lagi, udah nyemplung juga ya sekalian basah gitu kan. Lalu setelah dia menginap di motel itu, pagi harinya Rahman dijemput oleh salah satu staf perusahaan untuk membawa dia ke lokasi yang seharusnya. Di perjalanan itu terjadilah yang namanya obrolan ringan ya, saling bertukar cerita dan mengenai job desk yang juga dijelaskan oleh stafnya yang memiliki posisi lebih tinggi gitu. Di dalam obrolan, di dalam mobil itu, Rahman mengetahui bahwa penempatannya itu ada di tengah-tengah perkebunan sawit. Mendengar itu, Rahman langsung nih agak merasa takut ya. Karena apa jadinya dia ketika dia jauh dari keramaian gitu kan. Tapi karena baru kerja, dia juga sadar diri dong. Dia nggak bisa untuk menolak semua perintah atasan atau keputusan perusahaan. Ya manut saja di akhirnya. Sampailah dia di sebuah kantor yang berada di pinggiran perkebunan sawit. Lokasi kantornya itu berada dekat plang nama perusahaan. Tidak terlalu besar tapi cukup untuk disebut kantor lah ya. Nah, disitulah Rahman akan bekerja. Di sana dia bertemu sama staf lainnya juga dan mayoritas pekerja di sana adalah orang lokal. Cuma beberapa saja ada yang berasal dari luar kota ataupun luar pulau. Setelah perkenalan, mulai deh tuh Rahman dijelaskan mengenai job desk-nya. Meskipun Rahman terhitung fresh graduate, tapi hokinya dia mendapati posisi yang terbilang layak banget. Karena posisinya saat itu semacam apa ya namanya, sebutannya itu kerani gitu ya. Tugasnya menghitung hasil panen harian atau bulanan. Pokoknya bukan kerja berat tuh. Dan karena posisinya itu dia pun diberikan sebuah fasilitas mulai dari kendaraan seperti motor yang akan digunakan untuk keluar masuk perkebunan dan juga rumah dinas atau mes. Speaking of rumah dinas, Rahman pun akhirnya sampai di rumah yang disebutkan itu dan rumah itu berada di tengah perkebunan sawit.
Pemimpin perusahaan itu membuat rumah dinas di tengah perkebunan dengan tujuan untuk menjaga kalau ada apa-apa semacam maling sawit atau bahaya lainnya yang mengancam kerugian perusahaan. Singkatnya, saat dia sampai di rumah itu, ia pun disambut oleh Jai, karyawan yang sudah lama berada di rumah dinas tersebut. Jabatannya lebih tinggi lah ya dari Rahman, namun setelah dia tahu rumah dinas yang diberikan, rasa takutnya hilang seketika. Ternyata rumah dinas itu cukuplah besar dan juga lengkap dengan fasilitas yang memadai. Mulai dari internet, fasilitas gym, itu rumahnya tuh nggak tingkat ya, tapi luas dan punya 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dapurnya juga lumayan luas, ruangan TV yang dicampur sama ruangan gym, ada juga ruang tamunya dan juga ruang keluarga, ruang meeting atau apapun lah sebutannya lah, pokoknya luas pakai banget. Merasa beruntung banget mendapat pekerjaan itu, Rahman pun membuang pikiran buruk tentang pekerjaan itu. Tapi dari 5 kamar tidur yang ada di rumah itu cuma ditempati sama Jai doang. Padahal ada juga karyawan lain yang berasal dari luar daerah ataupun luar pulau. Alasannya saat itu belum Rahman ketahui kenapa. Rahman juga udah nggak mau ambil pusing tuh mengenai semua itu. Dia udah dapat rumah dinas yang bagus, lengkap dengan fasilitas, gaji juga yang sudah dinego, dan juga ada temannya yang bernama Jai yang ada di rumah itu. Well, semuanya akhirnya berjalan mulus. Dia pun nggak lupa tuh buat ngabarin orang tuanya dan menunjukkan tempat tinggalnya melalui video call. Orang tuanya juga ikutan bangga karena Rahman berhasil mendapat pekerjaan yang layak. Berhubung waktu itu belum terlalu sore, ya masih sekitar jam 2 siang lah ya, Rahman akhirnya dibawa tuh berkeliling oleh Jai, sekaligus menjelaskan cara kerja dan juga rute yang bisa Rahman ambil. Ya formalitas gitulah ya sebenarnya. Oke, setelah muter-muter, Jai akhirnya mengantarkan Rahman untuk mencari beberapa kebutuhan yang akan dia perlukan. Mulai dari rokok, sabun, dan yang lainnya, biar nggak bolak-balik itu maksudnya. Karena minimarket terdekat jaraknya hampir 2 kilo jauhnya. Singkatnya, mereka pun akhirnya kembali ke rumah dinas di jam 4 sore. Merasa lelah dan bingung nih, mau ngapain lagi? Rahman pun akhirnya memutuskan untuk tidur sejenak, tapi sayang, Rahman baru kebangun pas udah waktu Isya. Ya mungkin efek lelah gitulah ya. Dia pun langsung bangun dan memutuskan untuk mandi, bersih-bersih, dan kemudian makan malam. Tanpa diduga-duga, ketika Rahman menuju ke arah dapur, ternyata di sana sudah ada Jai yang sedang duduk di meja makan sambil mainin handphone tuh. Dia lalu menyapa Rahman dan terlihat, wah ramah nih si Jai ini nih. Dan rupanya Jai ternyata sudah masak setelah maghrib tadi dan masakan itu saat itu terlihat enak sekali. Ada juga alat grill daging ya di atas meja. Enak nih, mantep, pikir si Rahman kan. Dia pun akhirnya makan sambil ngobrol dah sama Jai. Yang diketahui ternyata Jai ini adalah orang Minang yang mana ia berasal dari kota Bukit Tinggi dan sudah 2 tahun lamanya kerja di situ. Umurnya masih 34 tahunan tapi dia belum menikah, terlihat dari jari manisnya yang belum ada glowing emas yang mengikat itu. Nah, setelah selesai makan, mereka pun akhirnya pergi ke ruang TV, melanjutkan obrolan. Ya cerita banyak lah ya tentang masa muda si Jai ini, macem-macem dia ceritain. Pokoknya nggak sadar, obrolan itu membawa mereka sampai pukul 12:30 malam. Rahman pun akhirnya memutuskan berpamitan terlebih dahulu karena besok adalah hari pertama dia bekerja dan dia nggak mau telat. Pokoknya harus datang tepat waktu. Rahman pun malam itu tidur dengan lelap. Dia terbangun di jam 5:30 pagi, nggak lupa dia mandi. Habis selesai mandi, dia bikin kopi tuh sambil nunggu jam pergi kerja. Tapi tiba-tiba pintu rumah dinas itu digedor sama orang yang nggak tahu tuh siapa. Nah karena penasaran dan nggak ada lihat batang hidungnya si Jai, Rahman pun membukakan pintu yang ternyata itu adalah Jai yang ternyata baru pulang. Loh, kok bisa? Bingung dong Rahman pagi-pagi itu, si Jai dari mana nih? Mulai berpikir tuh Rahman. Tapi jawaban yang ditemukan cuma mungkin cari apa gitu di luar. Tapi dia tetap nanya tuh sama si Jai, dari mana bang? Dari rumah teman man. Sorry banget gak ngabarin karena gak enak, kamu tidurnya pules banget. Jadi ya akhirnya aku keluar sendiri. Lagi pula hujan juga, jadi mau balik ke rumah juga gak bisa. Makanya terpaksa aku menginap. Jawab si Jai itu ya. Lalu si Rahman ini nambah bingung dong. Kalau memang Jai nginep, kapan dia perginya? Karena perasaan semalam itu gak hujan juga. Dia tanya lagi tuh, kapan sebenarnya Jai pergi? Dan jawabannya Jai bikin Rahman melongo dong. Wah, aku pergi dari sore mas. Ya biasalah kencan dulu sama calon istri. Ya udah, aku masuk dulu ya mas, takut telat kerja nanti. Jawab si Jai.
dan langsung nyelonong masuk gitu aja ke kamar tanpa memperhatikan gelagat Rahman yang super kebingungan. Kalau semalam itu si Jay menginap dan dia juga pergi dari sore, lalu kemudian siapa dong yang ada di rumah dan mengobrol ngalor ngidul sama Rahman? Rahman jelas nggak curiga semalam. Karena apa ya? Obrolan itu mengalir dengan sangat mulus gitu, nggak ada tanda-tanda yang aneh pada diri Jay. Apa mungkin si Jay ini punya saudara kembar? Tapi nggak mungkin dong ya. Toh yang tinggal di rumah itu cuma mereka berdua. Merasa bingung, Rahman yang belum mau dia tuh mikir macam-macam akhirnya memutuskan untuk segera berangkat ke kantor yang ada di depan perkebunan. Hari pertama bekerja pun berjalan dengan sangat mulus. Rahman juga berkenalan dengan akrab kepada para karyawan yang lain dan juga kepada mandor setempat. Saking mulusnya, nggak kerasa aja tiba-tiba waktu udah sore dan mereka pun akhirnya balik ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Rahman dan juga Jay yang sudah kembali ke rumah dinasnya. Suasana di rumah dinas itu sebenarnya terbilang horor ya. Selain nggak ada penerangan lampu jalan, hawanya itu kayak gimana ya, sedikit aneh, tapi semua itu tertutupi oleh fasilitas yang didapat. Paham lah ya maksudnya ya. Jadi meskipun horor tuh masih oke lah ya buat ditempati gitu. Nah, suara azan tiba-tiba samar-samar mulai kedengeran tuh di telinga Rahman. Nah, kebetulan banget nih, Rahman ini bukanlah orang yang cukup taat beribadah, jadi gitu ya, mau denger azan kek, mau enggak kek, ya dia nggak bakal sholat juga. Parah nih si Rahman nih. Nah, akhirnya Rahman pun memutuskan untuk mandi ketika azan maghrib masih berkumandang. Meski nggak terdengar dengan jelas, tapi Jay tahu kalau yang terdengar samar itu adalah suara azan. Nah, Rahman ini kan adalah tipe orang yang suka banget hobi. Jadi dia hobi banget mandi ketika azan nih, azan maghrib. Kalau belum azan ya dia belum mandi. Jadi azan bukan patokan sholat bagi Rahman ya, patokan mandi, kan ngeselin banget deh. Nah, meskipun sering diperingatkan sama orang tuanya kalau mandi itu jangan pas azan maghrib. Nanti kamu matinya pas azan maghrib, tahu? Dan memang katanya juga pamali, tapi entah kebenarannya bagaimana. Serem banget sih ya ibunya ngomongnya. Matinya pas maghrib katanya, ngeri juga. Nah, sesekali Rahman itu nurut-nurut baik tuh ya, tapi kadang dia keseringan lupanya. Jadilah di saat itu dia mandi ketika waktu azan maghrib. Sebenarnya apa ya, antara lupa atau memang nggak peduli sih ya. Nah, lagi asik-asiknya dia mandi sambil nyanyi-nyanyi nih. Itu pintu kamar mandi ada yang diketuk tuh. Suara ketukan itu kayak ketukan sopan gitu lah ya, lembut dan juga pelan. Nah, Rahman memang hanya tinggal sama si Jay, otomatis dia nanya tuh sambil setengah berteriak karena kan dari dalam kamar mandi ya. Ada apa ya bang? Orang lagi mandi ini, gitu dia bilang dari kamar mandi. Rahman yang udah teriak-teriak dan sadar tidak ada jawaban, akhirnya dia lanjut lagi tuh, mandi lagi. Asik ya, sambil nyanyi-nyanyi, sambil siul-siul. Ya biar badan kerasa seger gitu, udah kayak lagu jamrut ya. Tapi pas dia lagi asik siul, nah di sini nih, tiba-tiba saja lampu kamar mandi itu berkedip-kedip tuh ya. Kayak ada yang mainin stop kontaknya gitulah. Nah, Rahman yang lagi asik mandi kan mulai kesel tuh, dia teriak lagi tuh. Bang, kenapa sih bang? Ganggu aja bang. Gitu tuh katanya dengan nada bicara Rahman yang lumayan meninggi itu. Bodoh amat. Padahal saat itu dia sedang berbicara dengan orang yang lebih tua pikirnya. Nah, kali itu pas Rahman bertanya dengan nada tinggi itu, pintu kamar mandi itu tiba-tiba saja dok 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 digedor dengan kencang. Jadi kayak orang pengen buru-buru kebelet berak ya. Nah, Rahman juga ikut kepancing tuh. Dia emosi, mulai kesel ya. Dia lalu keluar sambil pakai handuk itu. Tapi pas pintu itu dibuka, nah tahulah apa yang terjadi. Nggak ada siapa-siapa di sana. Rahman yang berdiri di depan pintu kamar mandi sambil megangin handuk yang nggak keikat gitu, cuma bisa manggil-manggil nama Jay. Tapi nggak ada sautan tuh saat itu. Akhirnya Rahman balik lagi tuh untuk menuntaskan hajatnya mandi. Baru saja dia ngelepas handuk, bohlam di dalam kamar mandi itu tiba-tiba menerang dan meledak. Rahman yang terkejut buru-buru keluar dari kamar mandi dan dia ternyata lupa pakai handuk alias telanjang bulat alias bugil. Sambil ketakutan tentunya, Rahman pun langsung berlari ke kamarnya dan mengambil handphonenya lalu menelpon si Jay. Pas telepon itu diangkat oleh Jay, ternyata si Jay saat itu sedang tidak ada di rumah alias Rahman ini beneran seorang diri di rumah dinas itu. Rahmat yang ngerasa takut, akhirnya udah gak bisa mikir apa-apa tuh. Dia berharap si Jay cepetan balik ke rumah. Panik dia tuh, mondar mandir. Dia nelpon Jay lagi tuh buat mastiin, buat segera atau buruan dong balik ke rumah gitu ya. Saat itu dia belum sempat mikir tuh buat pakai baju ataupun celana atau paling nggak ngambil anduknya dari kamar mandinya. Tiba-tiba terdengar suara orang menangis dari dalam kamar mandi dan suara itu terdengar sangat jelas.
Wah, tambah merinding nih si Rahman nih. Bulu kuduknya udah berjejer tegap kayak orang mau upacara bendera, berdiri semua. Selain suara tangisan itu, tiba-tiba saja ada juga suara yang menyusul setelah tangisan itu, yaitu suara meminta tolong. Rahman yang udah ketakutan setengah mati, nggak tahu harus ngapain lagi, tapi jauh di dalam pikiran Rahman, dia ini juga penasaran nih sama suara itu. Jadi suara siapa gitu ya? Nah, bodohnya si Rahman, dia malah balik lagi ke kamar mandi dalam keadaan masih bugil alias telanjang bulat. Dia pelan-pelan tuh mendekat ke kamar mandi, apa ya, seniki-piki gitu loh ya, kayak orang yang mau maling. Pas dia mengintip, Rahman akhirnya melihat sesosok perempuan yang lagi santuy duduk di kamar mandi, di dinding baknya lebih tepatnya, sambil ngelus-ngelus kaki gitu ya, kayak cewek lagi pakai hand body gitu atau lotion yang ada di iklan-iklan gitu ya. Nah, bedanya kalau diiklankan, kakinya si cewek ini mulus, putih, bersih. Nah, yang dilihat Rahman ini menjijikan banget. Rahman masih bisa melihat dengan jelas meskipun lampu di kamar mandi itu udah meledak, tapi ada tampias cahaya dari luar kamar mandi, jadi masih kelihatan dong kalau kaki si perempuan itu atau sosok perempuan itu ada luka borok yang sudah membusuk gitu. Rahman pun mulai mencium ada bau menyengat yang gak enak. Kayak apa ya? Kayak bau darah yang nyampur sama bau nanah. Pokoknya bau busuk gitu ya. Rahman yang masih telanjang akhirnya cuma bisa mematung di depan pintu kamar mandi sambil menyaksikan sosok perempuan itu terus ngelus-ngelus kakinya sambil nangis kesakitan gitu. Suara tangisannya itu sebenarnya sedih ya kalau dihayati, tapi berhubung yang punya suara itu mengerikan, sedihnya di cancel gitu. Dan gak sampai di situ aja. Mula-mula tuh dilus-elus doang tuh, dilus-elus doang, tapi makin dilihat tangannya itu mulai ngegaruk-garuk luka borok yang ada di kakinya itu satu persatu. Belatung yang ada di kakinya mulai keluar. Rahman yang melihat itu langsung tersadar. Dia ngerasa jijik, dia pun mual, kayak pengen muntah gitu ngelihatnya. Sosok itu sekarang bukannya menangis, melainkan saat ini dia tertawa kayak apa ya, kayak puas banget ngelihat Rahman ketakutan parah. Nggak pikir panjang, Rahman langsung berlari keluar. Ternyata nggak sampai di sana aja, sosok itu ternyata ngintilin si Rahman sampai keluar kamar. Dan sekarang dia itu berada di kursi sambil melambai-lambaikan tangannya. Rahman berteriak meminta tolong, dan lagi-lagi nggak mungkin ada yang denger dong. Dia juga minta ampun tuh sama sosok itu yang jelas dia juga nggak tahu salah gua apa gitu ya. Tolong mbah, jangan ganggu saya salah apa mbah? Sosok itu justru malah ketawa ketika si Rahman ngomong begitu. Nah, karena si Rahman ini masih pakai taplak meja, tanpa disengaja taplak meja itu lepas tuh dari bagian bawahnya. Nah, ketika lepas dan mungkin aja ngelihat Rahman itu bugil, sosok itu akhirnya menghilang, atau mungkin malu atau jijik kali ya. Nah, nggak tahu dah. Nah, merasa sudah cukup aman, Rahman akhirnya buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakannya sambil lari keluar. Baru saja dia selesai memakai baju dan celana, suara meminta tolong itu balik lagi terdengar. Nah, kedengarannya lebih jelas karena suara itu lebih dekat dan kayak berada di samping telinganya si Rahman gitu tuh. Nah, Rahman yang denger itu langsung mendadak mematung. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Nah, pas lagi nge-freeze itulah sosok perempuan itu akhirnya muncul lagi di hadapan Rahman dengan wajah yang pucat namun tetap sempurna. Sosok itu akhirnya menyeringai, tertawa, dan kemudian Rahman udah gak sadar apa yang sudah terjadi setelahnya. Dia terbangun dengan Jaya yang sudah ada di sampingnya. Kenapa, Man? Kok tidur di lantai? Wah, diganggu aku semalam, Bang. Dari maghrib sampai gak tahu jam berapa. Sialan banget emang ini rumah. Sebenarnya, Man, itulah yang bikin aku nggak pernah mau tidur di sini dan selalu cabut kalau udah mau maghrib. Nah, di sini Jai itu baru cerita tuh, ternyata dulunya si Jai ini sama kayak si Rahman, sering digangguin, namun karena memang dia belum mampu buat bayar kontrakan. Bukan nggak mampu sih ya, apa sih ya, lebih tepatnya sayang duit aja lah ya. Dia nggak mau keluar uang lebih buat bayar kontrakan. Nah, Jai ini selalu menumpang di rumah temannya kalau tidur. Dia pasti pergi dari rumah itu setelah malam datang dan balik lagi ketika udah pagi. Semua karyawan yang tinggal di rumah dinas itu ternyata mendapatkan teror perempuan yang sama. Dan teror itu terjadi semuanya berawal setelah maghrib terus. Rumah itu kelihatan bagus dan terawat padahal. Setiap pagi selalu dibersihkan sama tukang yang disuruh sama atasan gitu. Tapi kalau malam kok bisa ya seseram itu?
Apa mungkin? Karena berada di tengah-tengah perkebunan sawit yang notabene-nya aja bikin rumah dinas di tengah-tengah. Perkara apapun tetap aja aneh kalau dilihat. Perihal rumah itu juga belum ada yang tahu tuh ya. Benarkah rumah itu dibangun oleh perusahaan atau justru rumah itu dibeli? Masih mengambang mengenai rumah satu itu. Tapi karena merasa bisa dipergunakan ya akhirnya rumah itu tetap dijadikan sebagai rumah dinas atau sebagai rumah tempat karyawan beristirahat. Karena nggak sanggup, akhirnya Rahman memutuskan untuk pindah tempat dan mencari kos-kosan saja daripada dia harus diteror sama model body lotion. Jadi mendingan cabut ya tuh. Namun si Jai masih tetap numpang dong sama temennya dari satu rumah ke rumah temennya yang lain. Dia itu apa ya, kayak pelit atau apa nggak tahu lah, entahlah ya. Hingga sekarang rumah dinas itu pun cuma dipakai untuk istirahat doang ketika siang sama karyawan lain. Sedangkan malam harinya rumah itu akan menjadi rumah yang penuh dengan misteri dan juga tanda tanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah kiriman dari Rahman. Aduh Rahman, Rahman kamu itu apa namanya, kok hobinya mandi maghrib. Ini apa judulnya kita ganti jadi Rahman si hobi mandi maghrib ya. Tapi memang ada sih beberapa orang ya, kayak teman saya ada. Pokoknya setiap ajan dia pasti mandi tuh. Apa ya, suges mungkin ya, suges kayak apa sih? Tapi kalau dia mandi, habis mandi wudu sholat. Kalau Rahman kan beda ya kan. Akhirnya di sini Rahman mendapatkan tulanya nih. Ketika dia mandi di waktu maghrib, siul-siul nyanyi-nyanyi, akhirnya didatangilah oleh sosok penunggu itu, yang mana sosoknya berbentuk cewek yang kadang kelihatan cantik, kadang kelihatan menyeramkan. Tapi aneh juga sih ya, model teman kayak si Jai. Kenapa sih dia nggak ngomong dari awal atau mencari solusi? Oke, kalau malam rumah itu menyeramkan, kan bisa aja dicari solusi bersama-sama, nggak harus dia ngerjain banget sih. Rahman dikerjain banget tuh, dianya keluar pakai pura-pura lagi mau bangunin gak enak gitu. Intinya poinnya dia udah tahu, dan akhirnya Rahman pun juga jadi akhirnya tahu, dan di situ Rahman pun juga alhamdulillah ya, jadi sekedar diganggu tapi tidak sampai mencelakakan. Dan alhamdulillah banyak juga hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Mungkin yang pertama adalah ya kalau usahain mandinya kalau bisa sebelum maghrib, karena biar maghrib tuh udah siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang beragama muslim. Jadi memang nggak bagus lah ya intinya mandi di saat azan. Dan juga mungkin buat Rahman sama Jai sih, kalau misalkan itu kan bisa dicari solusinya mengadu kepada perusahaan atau dipanggilkan ustadz atau dibuat ngaji bareng-bareng atau apalah, intinya diusahakan, karena kan rumah itu sayang tuh, rumahnya gede, bagus, fasilitasnya juga banyak, ada alat gymnya, wih keren banget ya. Jadi seharusnya ada solusi tuh untuk rumah itu karena sayang banget. Nah, keren, terima kasih banget untuk Bang Rahman yang sudah mengirimkan kisahnya. Dan oh ya teman-teman, dan untuk Bang Rahman setelah kejadian ini dia berubah tuh, dia juga nggak mau lagi mandi maghrib, dan juga dia berubah menjadi orang yang taat ibadah. Semoga istiqomah ya Mas Rahman ya, terima kasih banyak. Ditunggu lagi Mas Rahman kalau ada kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Silakan bisa dituliskan komentarnya di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalain dong, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin seperti Bang Rahman ya, yang ingin kisahnya di-up di channel Bang Ilo Official ini, silakan bisa mengirimkan ceritanya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk kiriman suara atau voice note, boleh dalam bentuk tulisan, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti bakalan tetap bikin merinding. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official.
Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.